persen. Yang menentukan itu orang itu dapat hidayah atau tidak, nangisnya kita di tengah malam merengek kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka hadirin, ini yang kurang sekarang ini. Nggak pernah kita lagi tangisi. Jangankan orang lain, Pak, anak kita yang tidak pernah sholat kita nggak pernah tangisi. Kadang-kadang kita sudah telat tahajud, kita balik ke kanan ke kiri misalnya, kita lihat istri kita terlentang, tidak pernah terletak hati kita untuk mohon kepada Allah agar istri kita itu juga Allah kasih hidayah untuk bangun malam, untuk sholat tahajud seperti kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir supaya orang bisa masuk surga tanpa hisab, itu sederhana. Hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman begini, siapa orang yang menjaga salat wajib di awal waktu, sederhana saja, Pak. Makanya tadi saya ada jumpa tadi berapa orang, termasuk ketua masjid yang besok kita akan kunjungi, banyak berbincang. Saya bilang tidak, ini sebenarnya salat yang Allah wajibkan itu yang harus dipelihara sungguh-sungguh. Lohor 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini yang betul-betul harus dipelihara di awal waktu. Kalau kita sudah sembahyang lohor 4 rakaat, ada kesibukan, silakan Anda. Bahkan kalau kita berpikir, Pak, orang yang sibuk kayak bupati itu, kayak gubernur itu, dengan berbagai macam kesibukan, kalau dia bisa menyisihkan waktunya, sholat berjamaah tepat pada waktu, maka saya yakin 4 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sibuk, bobotnya di sisi Allah itu tinggi sekali daripada orang yang tidak ada kegangguan di dalamnya. Jadi orang yang sibuk itu tingkat kesulitannya itu untuk melaksanakan perintah Allah itu susah, tapi kalau dia mampu lakukan, maka tingkatannya di sisi Allah itu luar biasa dibanding dengan kita yang memang tidak ada kesibukan. Maka hadirin yang mulia, makanya Allah katakan yang 4 rakaat saja di awal waktu, dia kerjakan di awal waktu, apa jaminannya? Aku akan masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Nah hadirin yang mulia, coba mari kita berpikir sejenak sebagai penutup. Bayangkan Bapak, sholat wajib di awal waktu, lohor awal waktu, asar awal waktu, maghrib, isya, subuh, kerjakan di awal waktu. Apa kata Allah dalam hadis? Aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Bayangkan dahsyatnya hari kemudian, Pak. Mulai dari kubur luar biasa susahnya, di padang mahsyar luar biasa susahnya, hisab luar biasa susahnya, melewati tiang sirat luar biasa susahnya. Tapi dengan menjaga salat di awal waktu, semua ini mudah dilalui dan masuk surga tanpa hisab. Bayangkan, tidak pernahkah kita berpikir bahwa persoalan akhirat yang demikian dahsyat bisa selesai dengan salat di awal waktu? Apalagi dengan persoalan dunia yang demikian kecil, Allah bisa selesaikan dengan sangat mudah. Allah. Cuma umat Islam sekarang ini tidak yakin bahwa salat di awal waktu, jangankan persoalan akhirat, persoalan dunia Allah akan selesaikan semuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kelemahan umat Islam. Salat yang menjadi tiang agama, salat yang menjadi kepala di anggota tubuh, salat yang menjadi tiang surga, kunci surga, sudah dia dianggap sepele oleh umat. Bagaimana yang namanya rahmat Allah ini akan datang? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Pak Jamaah Tabligh, tanggung jawab yang mengatakan dirinya pelanjut risalah kenabian. Nanti kalau kita bertemu dengan Nabi, apa yang Anda mau laporkan? Ya Rasulullah, saya ikut kepadamu. Nabi katakan, pernahkah kau menyampaikan apa yang saya ucapkan? Balighu anni walau ayat. Kalau kita tidak pernah menyampaikan, beranikah kita berjumpa dengan Nabi, Pak? Sementara tugas kenabian kita tidak pernah sampaikan. Orang di sekitar kita tidak salat, kita tidak pernah panggil-panggil. Berani kita jumpa dengan Nabi? Mungkin orang di sekitar kita tidak ada yang tidak salat. Tidak pernah kita sampaikan, mari kita sholat, Pak. Berani nggak jumpa kita dengan Nabi? Dan kalau kita mau jumpa dengan Nabi, Nabi katakan, kau sudah menyampaikan apa yang saya katakan? Balighu anni walau ayat. Kalau tidak, saya yakin agak berat rasanya kita untuk jumpa dengan tenang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir inilah bapak-bapak sekedar motivasi terhadap diri saya dan kepada kita semua, bahwa sebenarnya tugas dakwah ini, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Asr itu adalah ciri, itu adalah syarat-syarat untuk kita masuk surga. Pertama, dalam hidup harus bicara iman. Yang kedua, amal saleh ditegakkan. Tapi disinilah kuncinya.
dakwah, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ini adalah definisi, Pak. Kalau kita bicara definisi di kampus, satu unsur tidak terpenuhi, tertolak itu definisi. Jadi satu unsur yang tidak terpenuhi kalau definisi itu tertolak. Ketika Allah katakan orang rugi kecuali beriman, amal saleh dan dakwah. Satu ini tidak terpenuhi, maka yang namanya kriteria iman Allah akan tolak kepada kita. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, terutama kepada saya, supaya Allah kasih kekuatan untuk menggunakan sisa hidup ini untuk menyampaikan ini agama. Baik, apa yang saya sampaikan kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. Atau kalau salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Dan jelas saya selalu yakin bahwa untuk merasakan kebahagiaan hanya sederhana. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia kita akur, itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.